Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap kan? Kita akan melaksanakan IPA pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan pemanasan dulu biar semakin semangat. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Mainkan musiknya, Kak Putra. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hai, haleluya. Ku jalani bersama-sama, haleluya, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Pasti adik-adik di rumah belum semangat kan? Biar semakin semangat, kita nyanyi lagu kedua kita yaitu Firman Tuhan ada di hatiku. Mainkan musiknya Kak Putra. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jalanku, ada di langkahku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Wah, pasti adik-adik di rumah sudah semakin semangat kan? Kita mau masuk ke ibadah kita, tapi sebelumnya jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan Mars Vokat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya.
Adik-adik, kita akan meminta bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam IMPA pada hari ini. Adik-adik di rumah lipat tangan tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan IMPA kami, Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita. Adik-adik dibuka kitabnya ya. Dari kitab Yakobus, ayatnya pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-3. Buka adik-adik Alkitabnya dari Yakobus 1, ayatnya yang ke-3. Baik, kalau sudah, kakak akan membacakannya ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu sebelum firman dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang memberikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang dimaksud firman kebenaran-Mu. Tuhan, jadikanlah kami selalu setia dan taat kepadamu, dan hidup kami berguna untuk-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan diri kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Juhi. Untuk mengawali pemberitaan firman kita pada pagi hari ini, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 15. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 15. Sudah dapat ayat Alkitabnya adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, sekarang tema infak kita pada pagi hari ini adalah Aku Hidup Dalam Tuhan. Ya, ada yang tahu nggak tadi bacaan kita terambil dari mana adik-adik? Ya, terambil dari kitab Yakobus. Sekarang kakak mau tanya, kitab Yakobus itu termasuk dalam surat apa adik-adik? Ya, kitab Yakobus ini termasuk dalam surat Am adik-adik. Am. Yang artinya itu surat itu ditujukan dan ditulis kepada seluruh jemaat Kristen. Dan surat Am ini juga berisikan nasihat-nasihat secara umum yang dalam rangka memelihara kesetiaan dan ketekunan hidup jemaat selaku persekutuan orang Kristen adik-adik. Itu arti dari surat Am ya adik-adik di kitab Yakobus ini. Dan kitab Yakobus ini membahas mengenai pencobaan. Ada yang tahu nggak apa itu pencobaan? Ya, pencobaan itu adalah
ujian atau godaan atau bisikan untuk melakukan dosa adik-adik. Itu namanya pencobaan. Jadi sebagai contoh nih adik-adik, penggunaan handphone atau HP. Nah, sekarang kita belajar atau IMPA menggunakan HP adik-adik, IMPA online ya, menggunakan HP. Sekarang kakak mau tanya nih, jujur ya adik-adik ya, HP yang adik-adik gunakan lebih sering digunakan untuk main game atau belajar adik-adik? Ayo. Ya, kakak berharap adik-adik semua jujur ya. Nah, di sini seringkali kakak jumpai adik-adik itu lebih sering bermain game daripada belajar adik-adik. Nah, ini salah satu godaan atau ujian. Jadi itu yang salah satu contohnya. Lalu contoh yang kedua, akibat COVID-19 ini kita jadi tidak bisa bermain terlalu lama di luar, dan kadang-kadang kita juga tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, tidak mandi waktu pulang ke rumah. Nah, dan akhirnya kita sakit adik-adik. Nah, itu juga tuh ujian atau godaan. Karena COVID-19 kita jadi tidak bisa keluar, jadi harus di rumah terus. Nah, itu dua contoh yang kakak berikan mengenai pencobaan ini ya adik-adik. Dan bagaimana cara adik-adik menghadapi cobaan tersebut ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Aku kak tahu kak, menyalahkan Tuhan kak, kita harus tuntut Tuhan kak. Itu salah ya adik-adik ya. Jadi kita di sini tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa? Coba kita lihat di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Buka Alkitabnya adik-adik. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuh adik-adik, jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ataupun Allah ya adik-adik. Di sini kita lanjut lagi nih. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi di sini godaan atau ujian untuk melakukan dosa ini datang dari diri kita sendiri adik-adik. Jadi bukan datang dari Tuhan. Tuhan Yesus kasih saya cobaan banyak kalinya, jadinya saya mau melakukan dosa deh, mendingan bermain game daripada belajar deh. Itu salah ya adik-adik. Itu sebenarnya adalah keinginan kita lebih untuk bermain game daripada belajar adik-adik. Dan kakak berharap sebagai anak Tuhan kita harus bisa mengendalikan diri kita ya adik-adik. Ya, kita harus lebih cari kegiatan yang positif adik-adik. Daripada bermain game, lebih baik kita melihat video pembelajaran, bagaimana cara perhitungan cepat, bagaimana cara membaca cepat di YouTube adik-adik. Banyak sekali media pembelajaran yang bisa adik-adik cari melalui YouTube, melalui internet ya adik-adik ya. Dan terus kakak mau tanya, bagaimana cara adik-adik untuk menghadapi pencobaan ini? Kan tadi kan kalau menyalahkan Tuhan itu kan salah ya adik-adik. Oke, caranya gampang adik-adik. Di sini kakak mau adik-adik semua mengandalkan Tuhan Yesus adik-adik. Caranya bagaimana kak? Gampang, kakak selalu bilang berdoa dan berusaha, ora et labora. Mana di sini kita harus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada godaan, ujian atau pencobaan, kita harus berdoa, minta tolong pada Tuhan. Bagaimanapun caranya, dimanapun kita, walaupun itu kita ada di sekolah, ada di rumah, ataupun sedang ada di luar ya adik-adik. Setelah berdoa bagaimana kak? Oke, setelah berdoa kita berusaha untuk melakukan yang baik. Seperti yang kakak bilang sebelumnya, lakukan hal yang positif ya adik-adik, jangan yang negatif. Jadi setelah kita berdoa, kita berusaha untuk melakukan yang baik, jangan yang negatif, jangan yang tidak baik untuk masa depan kita ya adik-adik. Seperti
contohnya tadi daripada main game, kita baik untuk belajar, baca buku, menonton video perhitungan cepat, matematika, dan banyak lagi adik-adik. Oke adik-adik, itu adalah inti dari firman yang kakak berikan dengan tema Aku Hidup Dalam Tuhan adik-adik. Intinya gampang, yang penting adik-adik mau berdoa dan berusaha untuk tetap berada dan dekat kepada Tuhan Yesus. Oke, itu saja inti firman kakak pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan jangan lupa mengerjakan aktivitas ya. Dadah. Halo adik-adik, untuk aktivitas kita di minggu ini adalah adik-adik menuliskan sikap-sikap hidup yang benar yang harus kita pertahankan sesuai apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita, dan sikap tidak benar yang harus kita tinggalkan dan tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hasil aktivitasnya kakak tunggu ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam bernyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ayo kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami berpegang teguh pada firman-Mu itu ya Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami selalu setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa ikut IMPA. Itu adalah karena kemurahan Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, siang hari ini kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, negara kami ini Tuhan, berikan ketentraman dan kedamaian. Berkati para pemimpin kami untuk mengelola dan merencanakan kami sebagai rakyat Indonesia rencana yang indah, terutama dalam membasmi virus COVID jenis baru yaitu Omikron. Tuhan berkati segala pelayanan mereka ya Tuhan, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan bagi beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para medis, untuk tentara Republik Indonesia maupun polisi dan semua keamanan di negara Republik Indonesia kami ini Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka untuk menjaga kami agar kami hidup tentram dan aman di negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk para dokter dan para juru rawat yang sedang merawat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit yang terdampak virus Omikron maupun penyakit lainnya. Kiranya Tuhan memberkati segala obat-obatan yang mereka minum dan menjadi kesembuhan bagi mereka ya Tuhan.
Karena kami yakin dan percaya Engkaulah tabib yang mujarab dari segala dokter di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja seluruh dunia, terutama gereja GPB Petra. Tuhan berkati di dalam pelayanannya, untuk para presbiter dan keenam pelkat. Tuhan berkati pelayan kami, biarlah. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkannya dalam amplop. Jangan lupa dituliskan IMPA tanggal berapa, jumlah persembahannya berapa. Dan dapat disetorkan ke kantor sekretariat gereja dan minta tolong orang tuanya ya untuk menyerahkan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta PPPA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pada hari ini. Tadi ada aktivitasnya. Nah adik-adik jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, adik-adik, kemudian kakak juga ingin memberitahukan adik-adik supaya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik, tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga ya adik-adik, supaya adik-adik juga terhindar dari virus COVID-19 yang pada saat ini juga mulai tinggi lagi nih adik-adik. Jadi adik-adik harus berhati-hati dan juga jangan lupa untuk melaksanakan program vaksin yang sudah diprogramkan di sekolah gitu. Jadi adik-adik jangan lupa laksanakan, misalnya nanti ada program untuk vaksin yang kedua, yang adik-adik jangan lupa laksanakan ya, supaya nanti pada saat mungkin virus COVID-19 sudah mereda dan juga adik-adik juga sudah vaksin, nah mungkin kita bisa melaksanakan IMPA di gereja. Nah, jadi adik-adik persiapkan diri adik-adik ya, tetap lakukan protokol kesehatan, dan juga jangan lupa vaksin. Oke? Nah, juga kakak yang mengingatkan tadi persembahan yang sudah adik-adik berikan, adik-adik bisa gabungkan dengan persembahan orang tua, kemudian nanti bisa dituliskan dalam amplop, lalu di amplopnya bisa dituliskan IMPA tanggal berapa dan juga jumlah persembahannya berapa. Baik adik-adik, sekian warta PKPR dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sebelum kita kembali beraktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami sudah menyelesaikan IMPA kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih juga Engkau telah memimpin kami dari awal IMPA kami hingga akhir.
Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami, kiranya Engkau pimpin, lindungi, dan sertai kami dalam kami beraktivitas sepanjang minggu ini, agar minggu depan kami boleh berkumpul kembali dan bisa impa bersama lagi ya Bapa. Bapa, doa yang pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.